Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa beribadah walaupun secara jarak jauh, tapi biarlah Tuhan yang menolong kita untuk bisa tetap setia, tekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhan sajalah yang bisa memberikan kita kekuatan, pengharapan, penghiburan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menopang hidup kami saat ini, terutama secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi, banyak hal yang berubah, banyak hal yang tidak pasti. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, firman-Mu yang pasti, firman-Mu yang benar itu yang menopang kami menjalani hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan menolong kami lewat firman yang kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, menguatkan kami, menolong kami untuk bisa berpikir ke depan, melakukan apa yang harus kami lakukan, menjalani hidup kami di situasi yang baru ini. Kami bisa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba yang boleh menyampaikan firman, biarlah Tuhan urapi dan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil ya dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 18 sampai 27. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 18 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema bagaimana menghidupi firman ya di tengah-tengah situasi new normal. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ilmu psikologi, pembelajaran, dan kebiasaan, ada semacam pola yang kita lihat bagaimana manusia itu belajar. Kalau kita melihat di sebelah kanan atas, ya, itu ada hal yang kita tidak sadar kalau kita tidak tahu. Lalu sebelah kiri atas, itu ada hal yang kita sadar, kita tidak tahu. Setelah itu turun ke bawah, ada hal yang kita sadar, kita tahu. Dan terakhir sebelah kanan bawah itu ada hal yang kita tidak sadar, kita tahu. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Satu kali saya pergi ke dokter gigi, ya karena gigi saya bolong dan sakit sekali. Ternyata setelah diperiksa ya dokter mengatakan ini bolong atau somplak begitu ya, bisa copot emailnya karena ada kebiasaan menyikat gigi yang salah. Jadi Bapak sekalian, rupanya selama ini ya saya itu tidak sadar. Ya kalau saya tidak tahu cara menyikat gigi yang benar, atau saya tidak sadar, saya salah menyikat gigi begitu.
Mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang seperti itu ya. Kalau kita dari kecil dididik cara menyikat gigi mungkin begini, begitu ya. Padahal yang benar harusnya naik turun, bukan kiri kanan. Ya kita tidak sadar kalau kita salah di dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Terutama misalnya menyikat gigi. Nah ketika saya sadar ya saya salah itu waktu di dokter gigi. Ya, ketika dokter memberitahu baru saya sadar. Saya salah menyikat gigi dan akibatnya gigi saya jadi rusak, jadi bolong dan harus diobati. Nah setelah itu saya tentu saja berubah begitu ya. Setelah saya sadar, saya tahu saya salah, maka sekarang saya belajar untuk menyikat gigi dengan cara yang benar, yang tidak lagi merusak gigi begitu. Dan setelah saya melakukannya dan terus melakukannya, ya belajar melakukan sampai saya akhirnya tidak sadar kalau saya sudah melakukannya. Itulah yang namanya kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kita juga menjalani satu kehidupan dengan siklus atau pola yang seperti ini. Kita mulai dengan kita tuh tidak sadar kalau kita itu tidak tahu kebenaran. Ya. Kita tidak sadar kalau kita itu salah. Kita hidup di dalam dosa. Itulah manusia berdosa pada umumnya. Kita bergelimang di dalam dosa, kita melakukan hal yang cemar, hal yang buruk, hal yang menyakiti Tuhan dan menyakiti orang lain dan kita tidak sadar kita itu melakukannya. Itu yang Paulus katakan ketika pikiran manusia ya dibutakan, hati manusia digelapkan ya. Ya ketika pikiran manusia tercemar oleh dosa. Manusia berdosa terus melakukannya dan dia tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Sampai satu titik ya, ketika Roh Kudus bekerja, ya ketika Roh Kudus menginsyafkan kita. Itu yang di sini Yakobus katakan di ayat 18, ketika firman kebenaran itu ya menerangi hati kita, kita dijadikan anak yang sulung di antara semua ciptaan. Ini menggambarkan pertobatan kita. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, ya ketika firman Tuhan itu menyentuh hati kita, Roh Kudus bekerja di dalamnya dan kita sadar kita itu orang berdosa. Kita sadar kalau kita selama ini hidup menyakiti hati Tuhan, kita hidup jauh dari Tuhan. Dan itulah titik balik kita ketika kita berbalik. Kita sadar selama ini kita hidup di jalan yang salah dan sekarang kita mau hidup mengikut Tuhan. Setelah itu terjadilah yang kita sebut sekarang istilahnya new normal. Setelah kita tahu ya, kita selama ini melakukan hal yang salah, kita sadar, kita berbalik, kita melakukan yang benar, kita mulai mempraktekkan kebiasaan baru. Kita belajar sekarang melangkah bersama dengan Tuhan, belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Ya, kita sekarang jadi sadar, ya kita sadar bahwa kita tahu yang benar ini seperti apa. Itulah yang Yakobus katakan mulai dari ayat 19 sampai ayat 25. Ya setelah kita diselamatkan, kita sadar, kita sekarang anak Tuhan dan kita tahu kebenaran, maka kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar ya mendengarkan lalu melupakan. Itu yang Yakobus katakan. Ya, dia pakai perumpamaan seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin lalu segera melupakannya. Penekanannya pada mendengarkan dan melupakan itu. Yakobus menasihati kita sekalian saat ini supaya kita tidak hanya sekedar mendengarkan untuk melupakan, tapi menjadi orang yang aktif melakukan, ya, bukan pendengar yang gampang melupakan, tetapi pendengar yang aktif melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita sudah diselamatkan. Ya, Yakobus pakai penggambaran keselamatan sebetulnya. Ketika dia katakan di ayat 21b, ya. Setelah kita menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Di sini Yakobus pakai penggambaran keselamatan itu bukan sekedar sesuatu yang sudah kita terima. Tapi keselamatan itu sesuatu yang belum kita terima sepenuhnya. Ya, kita sekarang memang sudah diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, kita mengakui dosa kita, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Tetapi Yakobus juga menggunakan satu istilah keselamatan yang belum kita terima, keselamatan di masa yang akan datang yang baru akan kita terima sepenuhnya ketika Kristus datang kembali yang kedua kalinya.
Saya ambil contoh misalnya seorang ayah yang memberikan kado buat anaknya. Seorang ayah yang sudah menyiapkan kado yang baik, yang dia tahu ini cocok dan baik untuk anaknya. Lalu dia katakan kepada anaknya, "Nak, papa sudah berikan kado untukmu. Ya. Tapi kado ini papa simpan ya. Sampai nanti ketika kamu sudah naik kelas, ketika kamu sudah selesai ya belajar, kamu berprestasi dan naik kelas, baru papa berikan kadonya kepadamu. Ya papa kasih kadonya, kamu bisa menikmati kadonya." Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, pertanyaan saya, apakah anak ini sudah menerima kado? Kita katakan iya dan tidak begitu ya. Kita bisa katakan bisa iya bisa tidak. Iya, anak itu sudah mendapatkan kado karena papanya sudah membelikan kadonya. Papanya sudah menyiapkan kadonya. Tapi anak ini juga satu sisi selain iya dia juga tidak ya, belum menerima kadonya. Karena ayahnya belum memberikannya, belum di tangannya, kado itu belum dia buka dan belum dia nikmati atau dia gunakan. Maka demikian juga dengan keselamatan kita. Ya, kita bisa katakan kita sudah diselamatkan, Tuhan sudah menyediakan anugerah di atas kayu salib ketika kita menerima Kristus. Tapi kita juga belum sepenuhnya diselamatkan. Ya, kita baru akan menerima penggenapan keselamatan yang sempurna itu ketika Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Itulah sebabnya anak itu harus belajar dengan giat. Ya, sama seperti anak itu harus sungguh-sungguh tekun belajar sampai dia bisa berprestasi dan naik kelas. Barulah papanya memberikan kado itu. Maka sekarang Yakobus juga mengingatkan kita. Ya, kita memang sudah diselamatkan tapi jangan lupa. Kita harus hidup seolah-olah. Ya, seolah-olah keselamatan itu belum kita terima. Kita harus hidup seolah-olah ya, kita masih menantikan penggenapan keselamatan itu. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan cara hidup melakukan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar untuk melupakan, tetapi mendengarkan untuk melakukannya. Karena di pasal 2, nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 2 dan selanjutnya, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena Yakobus menekankan hal itu ya. Di tengah jemaatnya ada orang-orang yang mengatakan saya orang beriman, saya orang percaya, tapi tidak ada buktinya, tidak ada wujud perbuatan imannya. Di tengah-tengah jemaatnya ada orang yang mengatakan saya sudah bertobat, ya saya sudah percaya Tuhan, saya sudah beriman, tapi nggak ada buktinya. Ya, tidak ada kasih, tidak ada kepedulian kepada orang miskin, orang yang susah dan sebagainya. Maka Bapak sekalian Yakobus menekankan, ya kalau kamu orang beriman, kalau kamu sudah percaya, kalau kamu sudah diselamatkan, maka kerjakanlah keselamatan itu dengan melakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi bagian yang ketiga. Kita sadar dan kita sudah tahu kebenaran, maka kita belajar untuk melakukan kebenaran itu sampai menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah pola hidup yang ujungnya adalah ya menjadi sebuah kebiasaan yang kita tidak sadar kalau kita sudah melakukannya. Begitu. Itu menjadi semacam natur kedua kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 26 dan 27, di situ Yakobus mengatakan inilah ya ciri-ciri seorang Kristen sejati yang bukan cuma tahu dia sudah diselamatkan ya, tapi dia juga menghidupi keselamatannya dan menjadi pola hidupnya. Itu orang yang bisa mengekang lidahnya, orang yang bisa mempraktekkan kasih secara nyata. Punya hati yang peduli kepada janda-janda dan anak yatim piatu. Serta menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah wujud akhirnya Bapak Ibu. Itulah siklus kehidupan orang Kristen yang terakhir yang diharapkan. Tuhan menghendaki kita. Ya, ketika kita terus belajar, bertumbuh. Bukan cuma mengerti firman tapi juga melakukannya. Maka pada akhirnya kita bisa menjadi orang Kristen yang terbiasa menghidupi firman itu dengan alami, ya, menjadi natur kedua kita. Nah, Bapak sekalian dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan ini di tengah-tengah situasi pandemi? Ya, bagaimana menghadapi pandemi? Kita bisa pakai siklus yang sama ini, Bapak Ibu. Ketika kita melihat awal tahun ini pandemi mulai terjadi, ya. Kita tidak sadar begitu ya, kita tidak sadar, kita tidak tahu begitu. Jadi Januari, Februari sampai awal Maret kita masih meremehkannya.
Kita tidak sadar kalau virus ini berbahaya. Ya baru mulai di Wuhan, begitu ya. Baru mulai mungkin di sekitar China. Baru mulai 1-2 negara. Kita anggap ini kecil, ini remeh, cuma virus flu biasa. Dan seringkali ada meme yang mengatakan di media sosial ya virus itu datang ke Indonesia lalu diusir oleh virus malaria, virus demam berdarah yang lebih ganas kita pikir. Ya, itu fase di mana kita tidak sadar ya kalau kita tidak tahu. Lalu mulailah sampai di mulai Maret pertengahan dan Maret akhir kita baru mulai dikejutkan, kita disadarkan ya. Ternyata virus ini berbahaya, begitu cepat menyebar, begitu gampang menular begitu. Sehingga di Indonesia mulai masuk dan kita sadar ya. Sekarang virus itu ada di tengah-tengah kita. Fase sadar kalau kita selama ini tidak tahu, sadar kalau selama ini kita salah. Kita terlalu meremehkan virus itu sehingga mulailah kasus demi kasus mulai muncul, banyak orang yang mulai terinfeksi, sakit dan meninggal, ada yang sembuh dan sebagainya. Mulailah ada laporan-laporan resmi dari pemerintah. Itulah momen kita sadar ya. Kalau kita salah, kita mulai sekarang aware begitu. Virus ini perlu diperhatikan. Dan setelah itu kita sadar ya, setelah kita sadar kita mulai belajar menjalani hidup yang baru. Itulah new normal yang mulai terjadi. Ada satu perubahan yang besar. Ya, ada satu perubahan yang menyeluruh dalam hidup kita. Sekarang kita belajar untuk mempraktekkan protokol kebersihan, kesehatan, pengecekan suhu, dan sebagainya. Menggunakan masker. Di saat itulah kita sadar. Ya, kita tahu yang benar, kita mulai belajar melakukan pola hidup yang baru. Nah, kalau kita melihat grafik ini, ada seorang ilmuwan ya atau penulis bernama Thomas Pueyo, dia membuat sebuah grafik yang terkenal ya di dunia maya ini. Dia gambarkan grafik bagaimana virus corona kasusnya mulai naik sampai puncaknya lalu mulai menurun dan mendatar, mulai ada gejolak-gejolak kecil dan sebagainya. Ada istilah the hammer and the dance di situ. Jadi dia katakan yang harus kita lakukan adalah mencoba meratakan ya kan kurva itu supaya puncaknya turun begitu. Kita mencoba flatten the curve ya, meratakan itu dengan analogi palu the hammer. Lalu setelah mulai kasusnya jadi nol begitu, tidak lagi terinfeksi, kita pun tidak boleh tenang, mesti belajar hidup dengan COVID, belajar hidup bersama COVID begitu. Dan dia katakan itulah the dance, kita mulai menari, kita mulai belajar beradaptasi, menyesuaikan diri hidup bersama dengan virus ini. Maka Bapak sekalian, kita melihat ya, setelah kita menggunakan palu itu ibaratnya kita mulai belajar hidup di dalam menjaga kesehatan, ya disiplin dan sebagainya. Lalu ada the dance, kita belajar hidup di dalam tatanan yang baru, new normal ya. Bagaimana kita menjalani keseharian kita di dalam new normal ini. The hammer and the dance. Nah Bapak sekalian, bagaimana kita menghidupi firman di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Maka seperti gambar the hammer itu, ada sesuatu yang mesti kita hancurkan berarti. Ada sesuatu yang mesti kita tinggalkan. Kalau selama ini kita mungkin punya kebiasaan buruk di dalam menjaga kesehatan tubuh, kita mungkin makan sembarangan, kita mungkin mengabaikan cuci tangan, mengabaikan kesehatan dan sebagainya. Saat inilah ya, kita mulai harus meninggalkan kebiasaan buruk itu. Kita mulai harus belajar berolahraga, disiplin makan, ya, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ya, ketika kita punya kebiasaan lama yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun jiwa dan rohani kita. Kebiasaan-kebiasaan berdosa yang harus kita tinggalkan. Terlebih lagi sekarang di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ya, kebiasaan buruk itu justru makin harus ditinggalkan, makin harus dihancurkan. Karena di dalam situasi pandemi ini ya, di rumah terus dan sebagainya, mungkin godaan-godaan untuk melakukan dosa, godaan-godaan untuk hidup di dalam kelalaian, hidup di dalam kemalasan makin kuat begitu. Itulah sebab kita mulai harus menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan lama, kelalaian kita, mental cepat puas diri atau mental instan, itu yang mulai harus dihancurkan. Dan sekarang kita mulai harus membangun satu pola hidup yang baru.
di dalam latihan dan disiplin. Latihan menjaga kebersihan, latihan menjaga kesehatan, olahraga. Terlebih lagi dalam hal rohani, disiplin untuk terus membangun rohani kita. Disiplin untuk bersaat teduh, berdoa, punya waktu ya untuk berelasi dengan Tuhan. Terlebih di situasi pandemi ini Bapak Ibu, justru kita makin harus melakukannya, makin harus giat mempraktekannya, disiplin itu. Karena kita membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam situasi yang baru ini, di dalam tatanan yang baru atau new normal, ya mari kita menggunakan the hammer itu untuk menghancurkan yang kebiasaan yang buruk dan mulai membangun ya the dance, mulai hidup di dalam pola-pola hidup yang sehat secara jasmani maupun secara rohani. Kita juga mulai harus menghancurkan ya ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, dan mulai sekarang kita harus hidup berdamai dengan COVID, atau dengan kata lain kita sekarang mulai belajar untuk bangkit ya, tidak lagi terpuruk bersembunyi di dalam ketakutan dan kepanikan, tapi bangkit untuk mulai belajar mengasihi, peduli dengan orang lain. Tidak lagi hanya mengasihani diri sendiri, tapi melihat di sekitar kita. Itulah yang Yakobus katakan, ketika kita belajar hidup sebagai anak Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, ujung-ujungnya adalah kasih yang nyata. Itulah wujud nyata dari seorang percaya yang mempraktekkan firman Tuhan. Melihat sekitar ada yang membutuhkan, melihat sekitar ada yang perlu ditolong. Nah, Bapak sekalian dikasihi Tuhan, saya yakin ya jemaat GMI Immanuel adalah jemaat yang hidup di dalam kasih. Ketika dulu saya melayani di dalam kelompok kecil, saya melihat ya bagaimana anggota-anggota kelompok kecil saling memperhatikan. Ketika ada satu anggota yang sakit, ya ada satu anggota kelompok kecil yang sulit, ya ada yang mengalami masalah, perlu berobat dan sebagainya. Ada ketuanya atau anggota yang lain yang bisa datang mengunjungi, memberikan bantuan, bahkan mengantar ke rumah sakit, merawat dan sebagainya. Maka Bapak sekalian dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini justru hal itu perlu dilakukan. Mungkin dengan cara yang kreatif, mungkin dengan cara yang berbeda. Ya, kasih itu tidak boleh hilang. Ya. Meskipun jarak seperti memisahkan. Ya, tetapi kasih dan kepedulian itu tidak pernah boleh hilang. Terutama di dalam situasi ini ada banyak orang-orang yang membutuhkan penghiburan, penguatan, ya, topangan melalui kata-kata kita, doa kita, dan pertolongan yang bisa kita lakukan. Minggu lalu saya baru saja melihat satu channel YouTube dari MYC. Ya. Di situ ada Boksu Joshua yang mewawancara pemuda kita yang menjadi dokter praktek di Kalimantan. Ya. Di situ Saudari Maria yang diwawancara itu menceritakan pengalaman dia praktek di daerah itu ketika harus melayani pasien, bukan cuma pasien biasa tapi juga pasien COVID. Maria menceritakan ya bagaimana dia juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan ya ketika harus menghadapi pasien COVID, tapi dia terus berdoa dan dia tetap setia melayani sebagai seorang dokter. Dan di situ dia belajar untuk mengasihi, belajar untuk peduli dan melayani pasien-pasien termasuk pasien COVID. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita juga mulai belajar menghancurkan ya sikap-sikap yang individualis dan mulai membangun sebuah pola hidup di dalam keluarga atau di dalam komunitas. Sekarang kita harus bekerja dari rumah, harus belajar di rumah, ya beribadah dari rumah. Maka rumah atau keluarga yang menjadi basis ya hidup kita, menjadi fondasi hidup dan pelayanan kita. Maka sekarang kita harus mulai membangun kebiasaan yang baru di tengah keluarga. Ada orang tua kita, ada suami istri kita, ada anak-anak kita. Maka sekarang bagaimana kita membangun hidup kita bersama dengan mereka. Bagaimana kita bisa melayani bersama dengan mereka. Pertumbuhan rohani bukan lagi bicara pertumbuhan rohani pribadi, tapi pertumbuhan rohani bersama keluarga. Pemuritan bukan lagi bicara pemuritan individu satu orang, tapi pemuritan di tengah keluarga. Bagaimana seorang ayah atau ibu mendidik anak-anaknya di dalam firman Tuhan. Kalau dulu mungkin orang tua menggampangkan melepaskan anaknya, pendidikan rohani anaknya kepada guru sekolah minggu, tanggung jawab guru sekolah minggu, maka sekarang
Ya, pandemi ini mengembalikan kepada kita tanggung jawab yang sebenarnya adalah kepada orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan. Maka mari kita membangun satu pola hidup yang baru. Tidak lagi berpikir sendiri-sendiri, ya, bertindak sendiri-sendiri, tapi berpikir dan bertindak bersama-sama sebagai satu keluarga. Orang tua dengan anak, suami dengan istri. Bagaimana bisa membangun keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, terutama di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini. Dan kita juga mulai harus belajar menghancurkan. Mungkin ada agenda-agenda yang sudah kita rencanakan, ya, strategi, rencana kita, ya, membangun bisnis, ya, program gereja dan sebagainya. Mungkin kita sudah canangkan, kita sudah pikirkan di awal tahun. Sekarang semuanya itu mulai harus kita hancurkan begitu ya. Ada sesuatu yang harus kita hancurkan. Visi yang sudah kita mimpikan akan kita kerjakan mungkin sekarang harus kita hancurkan. Yakobus mengingatkan jemaatnya, ada jemaatnya yang pedagang, pebisnis yang sudah mulai merencanakan, ya, hari ini atau besok akan pergi ke kota A, ke kota B, akan berbisnis berapa lama dan kembali mendapatkan untung. Yakobus mengingatkan mereka untuk melibatkan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang harus pegang kendali atas seluruh hidup dan bisnis mereka. Maka pandemi ini seperti mengingatkan kita. Mungkin kita sudah punya planning, rencana, visi, strategi yang mau kita terapkan di dalam keluarga, bisnis, pelayanan atau gereja. Ya, mungkin inilah saatnya kita memikirkan kembali. Tidak bisa terrealisasi mungkin. Dan kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Memikirkan rencana baru, strategi baru. Bagaimana dengan kreativitas yang baru menjalankan pekerjaan dan pelayanan kita. Gereja juga harus mulai fleksibel, tidak bisa lagi menjadi kaku. Dalam hidup kita belajar untuk fleksibel, seperti menari, the dance itu, fleksibel menghadapi hidup ini, berhadapan dengan COVID ini. Ada istilah gereja O2O, kalau Bapak Ibu pernah mendengar itu gereja yang online to offline atau offline to online. Dalam bisnis juga ada bisnis online to offline. Tapi ini gereja O2O, artinya gereja yang mulai melibatkan online dengan offline pada saat yang bersamaan. Gereja yang fleksibel menggunakan semua sarana online maupun offline. Gereja yang memberitakan firman memang secara online, pengajaran secara online, tapi jemaat belajar mempraktekannya secara offline di tengah keluarga, di tengah komunitas. Bagaimana gereja mulai bisa fleksibel, gereja mulai menerapkan sebuah pelayanan yang baru, model yang baru, yang bisa menjangkau jemaat, melayani jemaat, dan bersama dengan jemaat melayani komunitas masyarakat. Dan biarlah firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita untuk kembali berpikir, ya, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah new normal ini, atau di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, sampai vaksin ditemukan, kita mulai harus beradaptasi, membangun kebiasaan yang baru, pola hidup yang baru, bersama dengan Tuhan, bersama dengan tuntunan dari firman Tuhan. Ya, kita mau belajar bagaimana melangkah hidup sebagai anak Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kami maupun bagi dunia ini. Kami sadar hidup kami di tangan Tuhan. Biarlah kami boleh keluar dari rasa khawatir dan takut berlebihan. Kami boleh keluar dari rasa panik. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar berpegang teguh kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang terus menopang kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Belajar untuk tidak menjadi egois dan hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami ingin belajar di dalam situasi new normal ini. Kami tetap bisa hidup, melayani Tuhan, bekerja, dan berbuat sesuatu bukan cuma untuk diri kami, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami sebagai jemaat maupun sebagai gereja, biarlah kami mau belajar Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghidupi firman di tengah-tengah situasi ini. Ada hal yang harus kami tinggalkan, ada hal yang harus kami
hal baru yang harus kami kerjakan dan pikirkan. Tuhan tolong kami untuk bisa menyesuaikan diri, membangun sebuah pola-pola kehidupan dan pelayanan yang baru. Tuhan, mampukan kami. Kami sadar ini tidak mudah ketika ada satu perubahan yang mendadak terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Biarlah kami boleh menyesuaikan diri dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dunia boleh bergolak, dunia boleh bergoncang, tapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap, Tuhan yang kokoh, Tuhan yang teguh. Dan teguhkanlah kami ya Tuhan, menghadapi situasi ini tidak goyah dan tidak terombang-ambing. Sebaliknya kami boleh menjadi penopang bagi orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.